Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya Yuliana Takdare akan menjawab soal ujian akhir semester secara lisan dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kita mulai pada soal yang pertama. Sebagai warga bangsa, maka Anda dituntut menjunjung tinggi bangsa dimanapun Anda berada. Bagaimana wujud penghargaan atas harkat dan martabat dalam status Anda sebagai mahasiswa PKN? Menurut saya, kita sebagai mahasiswa PKN, sebagai warga negara Indonesia, menjunjung tinggi harkat dan martabat negara Indonesia itu harus dilakukan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita sebagai mahasiswa PKN, kita sebagai contoh untuk masyarakat di luar. Kita harus wajib menunjukkan sikap kita, contohnya menunjukkan sikap saling menghargai, saling toleransi antar umat beragama, tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lain, tidak boleh membeda-bedakan dia itu kulit putih dan hitam, rambut keriting dan lurus. Kita harus tetap satu, karena kita sebagai mahasiswa, kita mempunyai jiwa yang berani membela keadilan dan kebenaran. Karena menurut saya, menjunjung tinggi harkat dan martabat negara Indonesia adalah tujuan hidup bersama. Saya akan menjawab soal nomor 2. Mengganti Pancasila sebagai dasar negara sama saja mengubah negara. Bagaimana tanggapan Anda terhadap inisiasi DPR untuk membuat rancangan undang-undang HIP yang mengganti Pancasila dengan Trisila atau Ekasila? Menurut saya, Pancasila itu tidak bisa diganti atau dirubah. Kenapa? Karena Pancasila itu adalah fondasi untuk berdirinya bangsa Indonesia dari tahun 1945. Dan di dalam Pancasila banyak sekali termuat sila-sila Pancasila. Yang sila-sila Pancasila itu yang sudah kita terapkan selama ini di negara Republik Indonesia. Yang dikatakan jika Pancasila itu dirubah, sama saja merubah negara. Ya, memang benar, jika Pancasila itu dirubah, maka sama saja merubah negara Indonesia, sama saja kita membentuk negara baru. Karena Pancasila itu digali dari jati diri bangsa Indonesia yang memiliki kedudukan yang sangat kuat sejak Pancasila itu dibuat pada tanggal 18 Agustus 1945. Tadi saya bilang Pancasila tidak bisa dirubah, karena Pancasila dirubah sama saja merubah negara baru. Dan jika DPR ingin merubah Pancasila, dia harus meminta persetujuan kepada semua warga negara Indonesia mengenai asas-asas negara baru yang mau dibuat, karena ini sudah menuju pada pembentukan negara baru. Itu jawaban nomor 2 saya. Kita masuk pada soal nomor 3. Seandainya negara dalam kondisi genting akibat konflik horizontal maupun vertikal, kemudian ada upaya wajib militer bagi setiap warga negara, bagaimana upaya dan tanggapan Anda menyikapi hal tersebut? Menurut saya, jika terjadinya konflik, kita lihat bahwa Indonesia rawan sekali yang namanya konflik. Yang kita lihat bahwa maupun konflik vertikal maupun horizontal, konflik yang terjadi dalam masyarakat di wilayah-wilayah tertentu itu mengakibatkan masyarakat mempunyai hilangnya rasa aman, menciptakan rasa takut,
dan konflik-konflik yang terjadi itu banyak merusak lingkungan, itu banyak merugikan harta benda dan korban jiwa, sehingga itu menghambat terwujudnya kesejahteraan umum di negara Indonesia. Upaya yang harus dilakukan adalah kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus berpartisipasi aktif dalam penanganan konflik tersebut. Itu jawaban nomor 3 saya. Kita masuk pada soal nomor 4. Kita masuk pada soal nomor 4. Dampak pandemi COVID-19 bukan hanya berlaku lokal, namun juga berdampak berbangsa dan bernegara. Silakan jelaskan faktor-faktor apa saja yang berdampak akibat pandemi COVID-19. Menurut saya sejak adanya pandemi, sejak adanya COVID-19 ini, kita masyarakat Indonesia, terutama faktor yang paling utama yang saya ambil di sini adalah tentang krisis ekonomi. Kenapa saya katakan krisis ekonomi? Karena kita lihat bahwa sejak adanya pandemi, sejak adanya COVID-19, masyarakat di luar sana banyak sekali tidak bekerja, banyak sekali susah mencari pekerjaan, apalagi yang masyarakat yang berprofesi sebagai buruh bangunan. Kita lihat bahwa mereka sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan, dan sulitnya mendapat pekerjaan sehingga itu menghambat perekonomian rumah tangga mereka. Menurut saya seperti itu, dan kita lihat lagi bahwa faktor-faktor yang berdampak akibat COVID-19 ini lagi menurut saya yaitu rumah sakit yang tutup total sejak adanya pandemi atau COVID-19 ini, dan tidak menerima sama sekali pasien dari luar, yang diterima hanya pasien yang terjangkit virus corona, sehingga masyarakat yang sakit parah itu tidak bisa ke dokter, tidak bisa mendapatkan penanganan paramedis, sehingga mengakibatkan banyak sekali masyarakat yang meninggal dunia. Menurut saya itu adalah faktor-faktor yang sangat berdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Kita masuk pada, itu jawaban saya, dan kita masuk pada soal nomor 5. Soal nomor 5, menurut Anda, apakah pemerintah telah maksimal dalam penanganan virus corona? Berikan analisa Anda disertai bukti atau fakta yang telah Anda temukan. Menurut saya sejak adanya pandemi atau COVID-19 dari bulan Maret sampai saat ini atau sampai hari ini, kita lihat bahwa dia mempunyai dampak-dampak yang sangat besar bagi warga negara Indonesia, dan juga bukan saja warga negara Indonesia tetapi seluruh dunia. Dengan adanya pandemi atau virus corona ini, menurut saya pemerintah sudah mengupaya untuk penanganan virus corona ini, karena pemerintah sudah menganjurkan kepada masyarakat untuk hidup sehat, untuk rajin cuci tangan, jika bepergian kemanapun harus menggunakan masker. Tapi kita sebagai masyarakat, kita lalai dengan anjuran pemerintah yang telah dibuat, sehingga tidak terputusnya penyebaran COVID-19 ini. Apalagi kita lihat bahwa sampai saat ini saja masyarakat itu masih berada di tempat-tempat keramaian, sehingga itu tidak memutuskan jalur penyebaran virus corona ini. Dan upaya
keras yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu pemerintah sedang membuat obat untuk penanganan virus corona ini, dan menurut saya itu adalah salah satu upaya pemerintah dalam menangani virus corona ini. Dan kita lihat lagi pemerintah sudah menyumbangkan bantuan virus corona kepada masyarakat yang berdiam diri di rumah, yang tidak bekerja. Kita lihat bahwa pemerintah turun tangan dalam hal tersebut, atau dalam pemberian sembako tersebut. Menurut saya itu adalah bukti yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengupayakan keras dalam penanganan virus corona atau COVID-19 ini. Itu adalah jawaban saya untuk ujian akhir semester mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang baik. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom.